Kalau cuma ngecek nilai signifikan antara korelasi dan regresi, nilai signifikannya pasti akan sama. Oke, untuk uji korelasi dan uji regresi gunakan tabel 6 dan 7. Oke, untuk korelasi gunakan tabel 6 dan 7. Karena di sini uji korelasi itu adalah uji hubungan. Maka untuk contoh kasusnya, seorang peneliti ingin mengetahui apakah ada hubungan yang signifikan antara komunikasi verbal dengan komunikasi organisasi. Sedangkan nanti untuk uji regresi, seorang peneliti ingin mengetahui apakah ada pengaruh antara komunikasi verbal dengan komunikasi organisasi. Oke, maka nanti untuk uji korelasi ketika sudah tentukan contoh kasusnya untuk melihat apakah ada hubungan antara komunikasi verbal dengan komunikasi organisasi, maka nanti untuk hipotesisnya Allah ini akan ada bunyi tidak ada hubungan. Sedangkan di sini ada hubungan. H0-nya tidak ada hubungan yang signifikan antara komunikasi verbal dengan komunikasi organisasi. Hipotesis alternatifnya ada hubungan yang signifikan antara komunikasi verbal dengan komunikasi organisasi. Itu tujuan apa tuh Pak? Hah? Beda, kalau yang uji korelasi itu hubungan, sedangkan regresi itu pengaruh. Oke, dasar pengambilan keputusan juga sama. Apabila lebih besar dari 0,05 H0 diterima, apabila lebih kecil dari 0,05 hipotesis 0 yang ditolak dan hipotesis alternatif diterima. Kita masuk ke hasil analisisnya. Langkah-langkahnya silakan ambil menu analyze, silakan pilih correlate, silakan pilih yang divariat. Ambil analyze, silakan pilih yang correlate. Di blok dulu. Di blok dulu yang F sama. Kita lihat Divariat. Oke, silakan ambil menu analyze, silakan ambil correlate, silakan pilih yang bivariat. Oke. Tabel 6 dan 7 komunikasi verbal dan komunikasi organisasi pindahkan ke kotak kanan. Dua-duanya pindahkan ke kotak kanan. Langsung di-OK-kan. Maka nilai signifikan diperoleh di situ 0,00. cek total. Oke, signifikan itu di bawah 0,000. Maka dia lebih kecil dari 0,05. Oke, di sini diperoleh nilai signifikan 0,00, itu lebih kecil dari 0,05, maka H0 ditolak dan HA diterima. Kesimpulannya ada hubungan yang signifikan antara komunikasi verbal dengan komunikasi organisasi. Ada hubungan yang signifikan di antara kemampuan komunikasi verbal dengan komunikasi organisasi. Oke, yang terakhir untuk uji regresi. Sebenarnya kalau kalian tanpa analisis pun otomatis uji regresi nilai signifikannya pasti 0,00. Iya. Karena dia sama-sama. Karena dia sama-sama untuk uji asosiatif. Karena di regresi itu kita cuma membuktikan berapa persen pengaruhnya. Ya. Jadi kan yang model ikutin aja itu. Ya. Diganti kalimat. Maka tinggal diganti kalimatnya. Contoh kasusnya seorang peneliti ingin mengetahui apakah ada pengaruh antara komunikasi verbal dengan komunikasi organisasi. Hipotesisnya, hipotesis 0 ya, tidak ada pengaruh yang signifikan antara komunikasi verbal dengan komunikasi organisasi. Hipotesis alternatifnya ada pengaruh yang signifikan antara komunikasi verbal dengan komunikasi organisasi. Hasil analisisnya kalau mau dibuktikan tinggal ambil menu analyze, pilih yang regression, pilih yang linear. Linear. Oke.
linear. Analyze, pilih regression, pilih yang bagian linear. Oke. Tabel ke-7, komunikasi organisasi, pindahkan ke dependent list. Komunikasi organisasi ke dependent. Oke. Sedangkan yang komunikasi verbal di independent. Nggak kembali. Tabel ke-7 komunikasi organisasi pindahkan ke dependent. Sedangkan tabel ke-6 komunikasi verbal pindahkan di independent. Itu 7 cuma totalnya. Langsung di oke kan. Ulang Pak 7 kemana Pak? Yang tabel 6 ke Oke, tabel 7 ke dependent, tabel 6 ke independent. Oke, maka cek nilai koefisien, maka juga akan hasilnya 0,000. Oke. Maka tanpa kalian uji pun regresi, nanti kalian sebenarnya bisa contek hasil di korelasi. Biar kalian nggak bingung proses analisisnya. Iya. Jawabannya ada. Iya, saya selalu beda. Kesiannya hanya presentasinya kan ya? Iya, enggak buat ini, tahunnya ini. Ayo ada pertanyaan? Pak, tadi presentasinya dijawab juga kan Bapak bilang ada presentasinya kan? Persennya nggak usah. Oh, nggak usah. Nanti kalian coba punya. Susah juga. Ayo ada pertanyaan yang lain kira-kira? Pak, makanya Pak, kan Bapak ujian sampel t-test tadi Pak, yang H0 itu yang nilai rata-ratanya sama dengan 80 atau tidak sama Pak? Sama dengan 80, yang AA-nya tidak sama dengan 80. Kalau misalnya nanti ada tuh kayak kadang ada minusnya gitu Pak, pasti tidak. Minusnya ada gitu. Oh, enggak ngaruh ya Pak? Nggak ngaruh biasa. Sama aja kabar Oh ya, begini. Ya, tetap 0,0. Ganti temennya berapa? Nanti kita cari waktu yuk untuk mengasah kemampuan kita. Nah, ini nanti videonya bakal aku upload nih Kak ya. Catatan silakan bawa minggu depan. Jadi bisa kita ulang-ulang, abis itu aku hapus. Iya mantap tuh. Soalnya kakak belum download SPS. Itu dari Andrea ya? Tapi itu kata Dian kakak dari email. Kita beli dulu aplikasinya. Yang ada catatan. Kan ada gratisnya 30 hari katanya. Ada Kak, tapi nanti cepat expired-nya. Terserah nih Kak. Kalau yang ada. Semoga aja